Gue masih inget banget cerita ini waktu pertama kali dikirimin sama salah satu pendengar setia channel gue. Namanya Fajar. Sekarang dia udah kuliah dan baru aja nyelesain skripsi. Tinggal nunggu sidang akhir. Lagi liburan juga. Tapi cerita yang dia alami bareng ayahnya waktu naik gunung ini masih membekas banget di kepalanya. Bahkan waktu nulis email ke gue, dia bilang, "Mas, kalau bisa ceritanya jangan terlalu dimainin ya, karena kejadian ini masih sering muncul di mimpi gue. Jadi, gue bakal nyeritain kisah ini sesuai apa yang Fajar tulis, tanpa banyak tambahan. Biar kalian sendiri yang ngerasain ngerinya." Waktu itu, Fajar baru aja selesai sidang bimbingan terakhir. Tinggal nunggu pengumuman jadwal sidang akhir. Otaknya udah mumet, dan dia lagi ambil waktu buat healing bareng ayahnya, Pak Haris. Ayahnya itu seorang konsultan konstruksi, dan juga imam masjid di lingkungan tempat tinggal mereka. Meskipun sibuk, Pak Haris selalu menyempatkan diri buat hal-hal yang bermakna. Dan salah satunya adalah mendaki gunung. Dulu sebelum Fajar kuliah, mereka sering camping bareng. Tapi sejak makin sibuk kerja dan aktif di masjid, Pak Haris udah jarang naik gunung. Nah, karena sekarang waktunya pas libur semester, dan skripsi udah kelar, Pak Haris ngajakin Fajar buat naik gunung bareng, katanya sih buat quality time. Mumpung masih ada kesempatan. Ibunya Fajar, Bu Rani, yang punya butik pakaian sederhana di rumah, juga ngizinin dengan senyum, meski sempat bilang, "Jangan nekat ya, jangan lupa salat." Fajar sebenarnya nggak terlalu suka naik gunung. Tapi karena ini bareng ayahnya, dan udah lama juga nggak ngelakuin hal bareng, dia setuju aja. Toh, sekalian ngilangin stres. Tujuan mereka adalah Gunung X. Gua nggak bisa sebutin nama aslinya karena permintaan Fajar. Tapi gunung ini cukup sepi, dan katanya sering ada kejadian aneh. Bukan gunung tinggi banget sih, tapi katanya tempatnya agak keramat. Mereka berangkat dari rumah jam 4 pagi. Naik motor berdua sampai ke base camp sekitar jam 9 pagi. Di base camp mereka sarapan, istirahat sebentar, dan siap-siap naik. Di situ juga mereka ketemu 4 anak muda yang kelihatannya mahasiswa juga. Tapi beda banget karakternya. Yang paling rame namanya Dika. Suka ngoceh, gaya sok kenal, dan berisik banget. Ada juga temennya, Edo, yang kerjanya cuma ngakak setiap Dika ngomong. Lalu Tino dan Rehan, yang kelihatan lebih pendiam, tapi punya aura nyebelin. Dari awal ketemu aja, udah kelihatan kalau mereka nggak punya respek sama sekali. Mereka ngobrol sebentar. Dika nyeletuk, "Wah, pendaki keluarga nih. Seru banget naik sama bokap. Biasanya, gua naik sama teman-teman doang, tapi nggak tahu deh, kuat apa nggak bapaknya." Sambil ketawa-ketawa, Pak Haris cuma senyum. Tapi Fajar udah ngerasa males. Waktu mereka siap buat jalan bareng-bareng, kelakuan 4 anak muda itu makin nyebelin. Mereka teriak-teriak, dengerin musik dari speaker. Lah, kalau gue bikin TikTok di sini gimana? Hantunya suruh nonton. Mereka ngakak rame-rame. Sementara Pak Haris diem sambil berdoa pelan. Perjalanan pendakian dimulai sekitar jam 11 siang. Jalur awalnya masih ramah. Tanah padat dengan semek-semek di kiri kanan. Fajar dan ayahnya jalan santai, nggak terburu-buru. Tapi anak-anak muda itu beda. Mereka ngebut, lempar batu ke jurang, bahkan sempat teriak-teriak kayak ngelawan penunggu. Edo sempat bilang, "Wei Jin, kalau berani, muncullah," sambil nendang batu gede. Pak Haris langsung berhenti, mukanya serius banget. "Faj, jangan tiru mereka ya. Mulut itu doa. Di gunung, apalagi yang seperti ini, semua harus dijaga. Bapak udah pernah rasain sendiri, dan kamu nggak akan mau ngalamin hal yang sama." Fajar mengangguk pelan. Dalam hati, dia mulai nyesel. Kenapa juga dia nggak milih stay di rumah sambil nonton Netflix. Mereka nyampe pos 3 sekitar jam 2 siang. Di situ ada lapangan kecil, tempat biasa orang buka tenda. 4 anak muda itu udah sampai duluan, dan buka tenda sambil nyetel musik keras banget. Bassnya sampai berasa di dada. Pak Haris dan Fajar milih pasang tenda agak jauh, dekat pohon besar yang katanya jadi batas antara jalur pendaki dan wilayah yang dikeramatkan. Tapi karena tempat lain udah penuh, mereka nggak punya banyak pilihan. Sore mulai gelap. Kabut turun cepat banget. Udara makin dingin.
Mereka masak mie dan teh buat makan malam. Di kejauhan, suara musik dan tawa masih terus kedengeran. Bahkan kayak makin keras. Pak Haris geling-jeling kepala. Kayaknya ini malam terakhir kita di sini, Faj. Bapak udah nggak enak. Sekitar jam 8 malam, Pak Haris nyamperin tenda anak-anak muda itu buat neger baik-baik. Tapi mereka cuma bilang, tenang aja Pak, kami udah biasa naik gunung. Hantu nggak bakal ganggu orang yang niatnya senang-senang. Pak Haris balik ke tenda tanpa ngomong banyak. Tapi begitu duduk, dia langsung ambil tas kecil dan ngeluarin Quran kecil, biasa disebut Quran Stambul. Fajar baru tahu ternyata ayahnya masih simpan benda kecil kayak gitu. Ini Quran, Faj. Tapi sebagai ikhtiar, dibawa kemana saja. Kadang kita nggak tahu, yang di sini tuh apa. Kalau mereka tersinggung, bisa berbahaya. Jam 2 pagi, Fajar kebangun. Dia ngerasa kayak ada yang manggil namanya dari luar tenda. Bukan suara ayahnya, dan bukan juga dari tenda anak-anak muda. Tapi suaranya pelan, berbisik, Fajar. Dia buka mata pelan, coba ngintip keluar dari celah tenda. Dan dia langsung nahan napas. Di luar, berdiri sosok putih tinggi, rambutnya panjang banget, nutupin wajah, badannya diem, nggak gerak sama sekali. Tapi arahnya, dia berdiri ngadep ke tenda anak-anak muda. Fajar mau bangunin ayahnya, tapi suaranya kayak ketahan. Baru setelah beberapa detik, dia bisa berbisik, Pak, lihat deh. Pak Haris buka mata, langsung lihat keluar. Nggak pakai banyak ngomong, dia tarik Fajar masuk ke sleeping bag. Jangan buka mata, baca doa, jangan dilawan. Dan malam itu, mereka dengar suara nangis. Pelan, tapi panjang. Lama-lama suara itu pindah ke belakang tenda mereka. Fajar merinding total. Tangannya gemetar, dan dia cuma bisa baca doa dalam hati sambil nunggu pagi. Yang belum mereka tahu, pagi itu akan jadi awal dari bencana yang lebih besar. Fajar bangun pagi dengan perasaan aneh yang sulit dia jelaskan. Udara dingin di tenda sudah biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara angin yang biasanya menenangkan, kini seperti membawa bisikan halus dari balik pepohonan. Dia menoleh ke arah ayahnya, Pak Haris, yang sudah duduk di ujung tenda dengan wajah serius. Menatap keluar, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ayah, kamu nggak tidur ya? Tanya Fajar sambil membungkus tubuhnya dengan selimut. Pak Haris mengangguk pelan. Enggak, Faj. Aku cuma lagi mikir, gunung ini memang punya cerita sendiri. Kita harus tetap hati-hati. Fajar menarik napas panjang. Malam sebelumnya, dia sempat melihat sosok misterius berdiri dekat tenda. Sosok putih itu masih membayang di kepalanya. Suara tangisan yang terdengar di tengah malam juga membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Sebenarnya, kenapa kita harus ke sini, Ayah? Tanya Fajar. Kalau gunung ini memang sering dianggap angker, kenapa kita tetap datang? Pak Haris menoleh dan tersenyum tipis. Karena aku ingin ngajak kamu dekat sama alam, Faj. Selain itu, aku juga pengen ngajarin kamu cara menghargai tempat-tempat seperti ini. Banyak orang yang cuma datang buat main-main dan gak peduli sama aturan. Itu yang bikin tempat ini jadi gak tenang. Fajar mengangguk pelan. Ibunya, Bu Rani, yang punya butik kecil di rumah, selalu mengingatkan mereka untuk jaga diri dan jangan lupa salat. Ibu juga bilang, jangan lupa salat kan? Fajar mengulang kata-kata ibunya sambil tersenyum. Betul, itu yang paling penting, jawab Pak Haris. Setelah sarapan, suasana di base camp mulai ramai dengan suara musik dari tenda 4 anak muda yang kemarin mereka temui. Dika, si paling berisik, lagi asyik dengan speaker kecilnya sambil bercanda dengan Edo, Tino, dan Rehan. Mereka masih dengan gaya mereka yang gak sopan dan cenderung meledek. Lihat deh, kakak dan ayahnya masih santai aja. Takut sama hantu katanya, kata Dika dengan nada mengejek. Pak Haris hanya tersenyum dan menunduk. Fajar merasa risih, tapi dia tahu ayahnya nggak mau terlibat perdebatan. Pendakian dilanjutkan sekitar pukul 10 pagi. Udara segar menyambut mereka di jalur setapak yang mulai menanjak. Pak Haris dengan sabar memimpin langkah. Sementara Fajar mencoba menjaga napas agar tetap stabil. 4 anak muda itu tetap berada tak jauh di belakang. Namun mereka lebih sering bercanda
dan mengganggu ketenangan dengan suara keras dan lempar batu ke semak-semak. "Woi Jin, kalau berani keluar sini!" teriak Edo sambil menendang batu besar ke arah hutan. Pak Haris langsung menghentikan langkah Fajar dan berkata, "Jangan ikut-ikutan. Itu mulut itu doa, jangan dilepaskan sembarangan." Fajar mengangguk. Dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda di gunung ini. Jalan yang dulu terasa biasa, kini seperti berubah jadi penuh misteri. Saat sampai di pos ketiga, mereka beristirahat sejenak. 4 anak muda itu sudah mendirikan tenda dan masih asyik dengan musik yang keras. Pak Haris dan Fajar memilih tempat yang agak jauh dan lebih tenang. Mereka memasak mie instan sambil berbincang ringan. "Tahu nggak, Faj?" kata Pak Haris. "Di gunung ini ada aturan yang harus kita hormati. Misalnya, jangan sampai membuang sampah sembarangan, jangan menyakiti tanaman atau hewan, dan jangan ganggu yang di sini, termasuk makhluk gaib." Fajar mendengarkan dengan serius. Dia mulai sadar kalau ini bukan sekadar perjalanan biasa. Malam mulai datang, dan kabut turun dengan cepat. Suara musik dari tenda sebelah semakin keras dan mengganggu suasana. Pak Haris duduk sambil membaca doa, sementara Fajar duduk di sampingnya, mencoba mengingat beberapa bacaan yang ayahnya ajarkan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di luar tenda, seperti bisikan dan langkah kaki yang berkeliling. Fajar merinding, sementara Pak Haris tetap tenang dan mengajak Fajar untuk baca doa bersama. 4 anak muda itu tetap asyik dan tidak peduli. Mereka bahkan meledek. "Lagi ngapain? Nunggu hantu datang?" Jam 2 pagi. Fajar terbangun oleh suara pelan memanggil namanya. Suara itu seperti berasal dari dalam kabut, lembut tapi sangat jelas. Dia membuka sedikit celah tenda dan melihat sosok putih tinggi dengan rambut panjang menutupi wajahnya berdiri tak jauh dari situ. Fajar langsung menggoyang ayahnya dengan takut. "Pak, ada sesuatu di luar," bisiknya. Pak Haris segera membangunkan diri dan menyuruh Fajar untuk masuk dan menutup mata. "Jangan lihat, baca doa, dan jangan lawan," katanya tegas. Malam itu suasana di sekitar tenda semakin berat. Kabut yang turun sejak sore tak juga menghilang, malah makin tebal seolah menelan semua cahaya dari lampu senter dan api unggun kecil. Fajar duduk di samping ayahnya, Pak Haris, yang tetap tenang, walau matanya mengamati sekitar dengan waspada. Suara bisikan dan langkah halus terdengar semakin sering, membuat udara di sekitar seolah hidup dan penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Fajar mencoba menguatkan diri, tapi rasa takut perlahan menyusup ke dalam hatinya. Ia tahu, mereka bukan hanya berhadapan dengan rintangan fisik di gunung ini, tapi sesuatu yang lebih menakutkan. Makhluk tak kasat mata yang mulai ikut bermain. Di kejauhan, suara tawa kasar dan cekikikan dari 4 anak muda yang menjadi rombongan lain semakin terdengar. Mereka tak tampak menghiraukan suasana mencekam di sekitar. Bahkan, Dika dan Edo sempat menantang hantu dengan suara lantang, mengundang suasana jadi semakin tegang. Pak Haris mengusap wajah Fajar pelan, mencoba menenangkan. "Kamu kuat, Nak. Ingat, kita baca Quran. Itu pelindung kita." Fajar mengangguk dan berusaha mengingat iyat-iyat yang sering ayahnya baca. Ia menyesal tak lebih rajin belajar doa sejak dulu. "Ayah, kenapa makhluk itu bisa ada di sini? Kenapa mereka nggak pergi?" Pak Haris menatap langit yang penuh kabut. Di tempat seperti ini, alam dan dunia gaib saling berdekatan. Makhluk itu mungkin merasa terganggu karena kita masuk tanpa izin, atau karena suara dan tingkah laku rombongan lain yang tidak menghormati alam. Fajar terdiam. Ia mulai mengerti bahwa keberadaan mereka harus lebih dari sekadar fisik. Mereka harus peka dan hormat pada aturan yang tak tertulis. Saat itu, suara langkah berat terdengar semakin dekat. Fajar menahan napas. Di luar tenda, bayangan gelap melintas cepat dan membuat Dondon bergetar. 4 anak muda itu mulai panik dan berteriak, tapi suara mereka tertahan oleh kabut. Tiba-tiba, suara teriakan panjang terdengar dari arah anak muda itu. Fajar dan ayahnya bergegas keluar dan melihat Rehan, salah satu dari mereka, terjatuh dengan wajah ketakutan luar biasa. Ia berkata dengan suara gemetar bahwa ada sesuatu menyentuhnya di kegelapan. Pak Haris langsung mengecek sekitar
dan mengajak semua untuk berkumpul dekat api unggun. Dia membimbing mereka untuk membaca ayat-ayat Quran bersama-sama, menguatkan semangat dan memohon perlindungan. Fajar melihat 4 anak muda itu mulai berubah sikap. Dari yang tadinya santai dan tidak peduli, kini mereka mulai mendengarkan dengan serius, meski masih ada yang terlihat ragu. Malam itu berlangsung lama, penuh dengan ketegangan. Suara bisikan, tangisan, dan langkah kaki terus mengiringi mereka. Tapi dengan ayat-ayat Quran dan doa, suasana sedikit mereda, memberi rasa aman walau belum benar-benar hilang. Keesokan paginya, kabut masih menyelimuti area camp. Fajar dan ayahnya berjalan-jalan di sekitar tenda untuk mengecek keadaan. Mereka melihat beberapa jejak kaki aneh yang tidak seperti manusia, dan bekas-bekas ranting patah yang tersebar di jalur. Pak Haris berkata, "Ini tanda kita nggak boleh lengah. Kita harus lebih waspada dan tetap salat 5 waktu di sini, supaya kita tetap diberi kekuatan." Fajar yang biasanya lebih fokus sama kuliah dan skripsi, kini merasa ada pelajaran hidup yang jauh lebih penting, tentang bagaimana menghargai alam, percaya pada hal-hal yang tak kasat mata, dan menjaga diri dengan iman. Hari itu mereka memutuskan untuk tidak terlalu jauh mendaki dan lebih banyak beristirahat di base camp. 4 anak muda itu juga mulai berubah sikap, tak lagi berisik, dan mulai menghormati suasana. Malam kedua lebih tenang, tapi ketegangan tetap terasa di udara. Fajar dan ayahnya berdoa bersama sebelum tidur, menguatkan hati untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Fajar tahu, perjalanan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga ujian keimanan dan keberanian. Bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi harus diterima dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang.